Lailatul Qadri itu artinya malam itu adalah malam yang luar biasa mulia. Saking mulianya jamaah rahimakumullah, Allah menyebutnya dengan sebutan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ada seorang ulama di Timur Tengah, jamaah rahimakumullah, menghitung-hitung bagaimana luar biasanya beribadah ketika terjadinya malam Lailatul Qadri itu. Mari kita lihat hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya jamaah rahimakumullah. Perhatikan. Jadi kalau misalnya seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, ad-daqiqah tusawi syahrun wa nisf. 1 menit di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1 bulan setengah. 1 menitnya. Artinya jikalau orang beribadah di malam Lailatul Qadar, saking mulianya malam itu, 1 menit dia beribadah, itu nilai ibadahnya seperti 1 bulan setengah. Ar-rubuh tusawi amai. Jikalau ada umat Islam beribadah di malam Lailatul Qadri itu, 1/4 jam misalnya dia beribadah, maka nilai ibadahnya itu sudah 2 tahun. 1/4 jam beribadah di malam Lailatul Qadar itu bagikan beribadah 2 tahun. As-sa'ah tusawi 8 sa'at. 1 jam kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 8 tahun jamaah sekalian. 1 jam. Misalnya di malam terjadinya Lailatul Qadar itu, kita ngaji baca Al-Quran misalnya 1 juz atau 2 juz. 1 juz itu biasanya setengah jam kalau dibaca dengan tartil. 1 jam itu kira-kira 2 juz. 1 jam kita baca Al-Quran, 1 jam kita beribadah, 1 jam malam itu kita melaksanakan sholat taraweh. Misalnya dari sholat isya, kemudian sholat taraweh, salat witir, kira-kira 1 jam. 1 jam itu bagaikan kita beribadah 8 tahun. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau seandainya kita beribadah Lailatul 1 malam? 1 malam itu hitungannya jamaah rahimakumullah, yang namanya malam kata para ulama, begitu matahari tenggelam, misalnya nih ya, misalnya besok malam Lailatul Qadar pada malam tanggal 27, amin. Ya. Begitu matahari tenggelam besok malam, maka sudah dihitung malam. Maghrib itu sudah masuk dalam sebutan malam, jamaah rahimakumullah. Maka kata para ulama fikih, kita berniat puasa Ramadan semenjak kita berbuka atau setelah kita berbuka puasa, itu sah niatnya karena sudah termasuk malam. Katakanlah mohon maaf, waktu berbuka kita di Lombok ini jam 6:15. Betul ya? Jam 6:15. Dan yang disebut malam dari semenjak tenggelam matahari sampai terbitnya fajar sodik, yaitu saat azan subuh berkumandang. Itu namanya malam. Bukan sampai saat terbitnya matahari, jemaah. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar yaitu saat azan subuh berkumandang
itulah batas akhir yang disebut dengan malam. Maka jamaah rahimakumullah, siapapun di antara kita misalnya beribadah satu malam itu, yaitu kira-kira dari jam 6 sampai jam 4 atau jam 5 subuh. Kira-kira berapa jam itu? Jam 6 sampai jam 12 sudah 6 jam. Kemudian jam 6 sampai jam 5 11 ya, 11 jam. 11 jam kita dianggap beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatun tusawi, itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Pantas tadi Allah menyebutnya dengan sebutan Lailatul Qadri. Ini kalau dibaca dalnya dengan sukun. Dan inilah bacaan yang biasa di kalangan para ulama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalnya dimatikan, disukunkan. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa mulia. Kalau dibaca dengan Lailatul Qadari, dalnya difathahkan jamaah. Boleh dibaca dengan Lailatul Qadari. Perhatikan. Kalau dibaca dengan Lailatul Qadari, maka satu di antara makna Al-Qadar, kalau dibaca dengan dalnya fathah, itu maknanya at-tadyiq, maknanya sempit jamaah sekalian. Allah menyebut dalam Al-Qur'an, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, manakala Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu, dengan disempitkan sedikit rizkinya. Itu makna qadara, di seluruh maknanya sempit. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar itu dengan Lailatul Qadari jamaah rahimakumullah? Karena malam itu luar biasa sempit. Sempit oleh apa? Saking banyaknya para malaikat yang diturunkan oleh Allah, dipimpin oleh Jibril langsung. Tidak ada sedikit pun lekuk bumi yang tidak terinjak oleh kakinya para malaikat. Saking penuhnya bumi pada malam terjadinya Lailatul Qadar itu oleh para malaikat yang ada di muka bumi. Itu kalau dibaca Lailatul Qadari. Ya, Lailatul Qadari. Maknanya at-tadyiq. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh para malaikat sampai segitu banyak Allah perintahkan turun ke muka bumi. Perhatikan jamaah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Perhatikan. Salah satu ulama tafsir menafsirkan makna salamun hiya hatta matla'il fajr. Rupanya para malaikat yang turun begitu banyak pada malam Lailatul Qadar itu, salah satu tugasnya salamun. Dia menyalami umat Islam yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Para malaikat itu mengatakan salam, congratulations, selamat, mabruk, mubarak. Itu kata para malaikat yang menyalami umat Islam yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Cuma kita yang saat itu sedang beribadah tidak merasakan ketika para malaikat menyalami dan mengucapkan selamat kepada siapa saja umat Islam yang beribadah pada saat terjadinya malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya Lailatul Qadar sebagian ulama membacanya dengan Lailatul Qadari dengan difathahkan
huruf dalnya. Jamaah rahimakumullah, sebagian ulama membacanya dan menyebutnya dengan sebutan Lailatul Taqdiri. Dia merupakan masdar dari qaddara yuqaddiru taqdiran. Maka al-imam ahli tafsir terkemuka, Al-Imam At-Tabari, ketika beliau menafsirkan ayat di surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Lalu Allah mengatakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Beliau lebih condong menafsirkan ayat di awal surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam penuh keberkahan. Beliau lebih condong yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah dalam ayat ini adalah Lailatul Qadar. Bukan sebagaimana anggapan sebagian ulama yang mengatakan ia adalah malam nisfu Sya'ban. Tapi sebagian ulama menyebutnya yang dimaksud dengan ayat di awal surat Ad-Dukhan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Apa yang mendatar belakangi Al-Imam At-Tabari menafsirkan Lailatul Mubarakah yang Allah sebut di surat Ad-Dukhan itu sebagai Lailatul Qadar, karena dalam ayat lanjutan ayatnya Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu, di malam Lailatul Taqdir itu, Allah menentukan perjalanan hidup seseorang selama 1 tahun ke depan. Jamaah rahimahullah. Apakah orang itu akan menemukan berbagai kebahagiaan ataukah sebaliknya penderitaan? Apakah dalam 1 tahun itu Allah akan berikan banyak harta ataukah Allah akan sempitkan hartanya? Itu ditentukan pada malam Lailatul Taqdiri, yaitu pada malam terjadinya Lailatul Qadar itu. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka karena saking istimewanya malam Lailatul Qadar ini, baik dibaca dengan Lailatul Qadri, Lailatul Qadari maupun Lailatul Taqdiri, malam kemuliaan, malam penyempitan, malam penentuan, yang jelas semua makna yang terkandung dalam ungkapan bacaan-bacaan tadi menunjukkan Lailatul Qadar itu adalah malam yang luar biasa istimewa. Malam khairul layalid dunya, kata para ulama. Malam terbaik sepanjang 1 tahun, yang tidak ada malam melebihi kemuliaan malam itu. Karena siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah sebut dengan sebutan khairum min alfi syahr. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya. Bapak-bapak kepingin bertemu dengan Lailatul Qadar? Mau? Ibu-ibu mau? Mau banget apa mau bingit? Hah? Mau banget apa mau bingit? Bapak-bapak mau ketemu Lailatul Qadar apa mau ketemu sama Laila? Mau mendapatkan Lailatul Qadar atau mau mendapatkan Laila? Rasa berjawab, yang nebu ya temu Laila ke Lailatul Qadar. Masya Allah. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Perhatikan. Perhatikan. Kata Al-Imam Al-Ghazali
dan beberapa ulama-ulama sufi. Ya. Di antara mereka ini berdasarkan satu hadis sahih di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya oleh para sahabatnya. Jadi para sahabat urau Lailatul Qadri, mereka diperlihatkan dalam mimpinya, sebagian mengatakan mimpi, sebagian mengatakan dalam alam nyata. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Mereka bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami melihat Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 27, kata para sahabat. Hadisnya hadis sahih. Apa jawaban Nabi? Ara anna ru'yatakum. Menurut saya, kata baginda Nabi, bahwa ru'yah kalian, ru'yah di sini bisa dimaknakan mimpi, bisa juga dimaknakan penglihatan nyata. Qad tawato'at, kata beliau. Beliau tidak mengatakan, oh iya pasti malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 27. Beliau tidak mengatakan begitu. Tapi beliau mengatakan, ara anna ru'yatakum qad tawato'at. Tawato'at itu maknanya iqtarobat, sangat-sangat mendekati kepada kebenaran. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini di kalangan ulama-ulama sufi bahwa ada orang-orang tertentu jamaah rahimakumullah yang memang diberikan kesempatan untuk melihat Lailatul Qadar itu. Tetapi beliau kemudian mengatakan, man ra'aha wajaba alaihi kitmanuha. Siapa yang diberikan kesempatan untuk melihatnya, maka dia harus menyembunyikannya. Tidak perlu dia ceritakan kepada semua orang. Kenapa kata beliau? Li'annaha karamah. Karena orang yang mendapatkan kesempatan melihat Lailatul Qadar itu salah satu bentuk karamah. Wal karamatu la budda min kitmaniha. Dan karamah jamaah sekalian, ampura sinampura agung. Orang yang memiliki karamah itu tidak boleh diperlihat-lihatkan. Tidak boleh dicerita-ceritakan. Karena kalau karamah, perhatikan jamaah rahimakumullah, kalau karomah diperlihatkan, nanti ada rasa riya sedikit dalam hati sang wali, saat itu juga dia berhenti menjadi wali. Itu sebabnya kalau karomah itu tidak boleh diperlihatkan. Beda dengan mukjizat jamaah rahimakumullah. Kalau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, dia tidak boleh disembunyikan. Harus didampakkan. Harus diizharkan, liyu'jiz adu Allah, sesuai dengan namanya, dalam rangka membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah penentang dakwah para Rasulullah. Tapi kalau karomah itu harus tersebut jamaah. Maka kalau ada orang yang mendapatkan kesempatan melihat Lailatul Qadar, dia seharusnya menyembunyikan. Tidak boleh diperlihatkan dan dicerita-ceritakan. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kata Al-Imam Al-Ghazali, bahkan juga kata Al-Imam Asy-Syadzili, karena bisa jadi seseorang yang Allah berikan karamah dengan melihat Lailatul Qadar bukan sebagai sebuah tasyrif, bukan sebagai sebuah bentuk penghormatan, tetapi bisa jadi dia adalah istidraj. Bisa jadi cara Allah nambulin orang yang Allah perlihatkan Lailatul Qadar itu. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Makanya bedanya antara karamah dengan mukjizat. Kalau mukjizat harus diperlihatkan dan semua pemilik mukjizat para nabi itu akhir hidupnya berakhir dengan husnul khatimah. Tapi para wali yang misalnya memiliki karamah, tidak semua wali berakhir hidupnya dengan husnul khotimah.
Karena bisa jadi apa yang Allah berikan itu bukan karomah dalam arti tasyrif, tapi bisa jadi istidraj. Allah sedang ngambulit dia. Allah sebenarnya sedang marah kepada dia. Satu contoh dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 175 jemaah. Allah menceritakan kisah seorang wali yang kalau dia menengadahkan tangan, semua pintu langit langsung terbuka, aras Allah langsung bergetar. Namanya Bal'am bin Ba'ura namanya. Allah sebut di surat Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas." Masya Allah, perhatikan jemaah. Seorang wali yang kalau ia berdoa karomahnya luar biasa. Pintu-pintu langit langsung terbuka, aras Allah langsung bergetar kalau si Bal'am bin Ba'ura ini menegakkan tangan berdoa. Tapi rupanya itu istidraj. Allah sedang marah kepada dia. Jadi kalau para wali tidak ada jaminan akhir hidupnya berakhir dengan husnul khatimah. Tapi kalau para wali dijamin oleh Allah berakhir hidupnya dengan husnul khatimah. Maka perhatikan jamaah rahimakumullah. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan melihat malam Lailatul Qadar, yang belum, yang wallahu alam bagaimana rupanya, karena saya sendiri belum pernah melihatnya. Ya. Adapun cerita-cerita katanya kalau Lailatul Qadar terjadi, katanya tiba-tiba air menjadi beku. Ada orang ngisi air di jedingnya, di bongnya. Apa bong bahasa Indonesia? Hah? Bejana ya. Di bejananya. Malam-malam tanggal 27 Ramadan. Dia isi penuh tempat air itu. Begitu dia buka, apa namanya, supelnya, kerannya, airnya nggak terbuka. Tiba-tiba dia teriak, Lailatul Qadar. Orang-orang ribut. Padahal ya kesumpelan. Itu kesumpelan. Ya. Itu mitos, jamaah. Ya. Mitos. Katanya pohon-pohon bersujud. Apa saja yang ada di bumi ini bersujud. Itu mitos. Wallahu a'lam. Yang jelas saya sampai hari ini belum pernah melihat Lailatul Qadar. Nah, siapa di antara kita misalnya Allah berikan kesempatan melihatnya, kehormatan untuk melihatnya, jangan diceritakan. TST, tahu sama tahu. Mesa-mesa wana tahu. Dendek cerita ya, mohon maaf. Li'annaha karomah. Karomah itu gak boleh diceritakan dan gak boleh dinampak-nampakkan. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Lalu apa ciri-ciri terjadinya Lailatul Qadar? Di beberapa hadis, penggalan hadis ini sebagian ulama menyebutnya dhaif.
Tapi nanti di bagian penghujungnya ada bagian hadis riwayatnya yang sahih karena terdapat dalam Sahih Muslim. Apa cirinya? Innaha lailatun baljatun. Malam ketika Lailatul Qadar itu malamnya terang. Terang benderang. Walaupun misalnya di akhir bulan, kan biasanya terang benderang itu di pertengahan bulan. Walaupun terjadi Lailatul Qadar itu di penghujung bulan, misalnya malam 27, malam 29, itu langit begitu terang. Seolah-olah ada sinar. Padahal tidak ada bulan purnama, tidak ada sinar yang menyinarinya. Tapi ketika ia terjadi, malam itu terang benderang. Ciri yang kedua, jamaah rahimakumullah, samhatun. Malam itu udara bertiup tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Sepoi-sepoi basah. Tidak atau terlalu pelan, tidak. Ini ciri yang ketiga. Samhatun. Malam itu angin bertiup tidak terlalu pelan, tidak terlalu kencang. Ciri keempat, jamaah rahimakumullah, la haratun wala baridatun. Cuacanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Enak sekali cuaca malam itu. Ini ciri yang keempat. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ciri terakhirnya kata baginda Nabi, dan ini yang paling sahih, yang disebut dalam Sahih Muslim. Apa ciri terakhirnya? Ciri terakhirnya itu tatlu'us syamsu fi sabihatiha laisa laha syu'a. Jadi begitu matahari terbit keesokan harinya, sinar matahari itu terang, tetapi dia tidak membuat panas dan silau siapapun yang memandangnya. Berarti malam itu Lailatul Qadar baru terjadi. Kenapa? Perhatikan jemaah. Ada sinar matahari, tetapi mata ketika memandangnya tidak silau dan kita tidak kepanasan. Disebabkan karena tadi disebutkan begitu banyak para malaikat yang Allah turunkan ke bumi pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Begitu fajar sodik azan subuh berkumandang, kan malaikat itu cahaya, jamaah rahimakumullah. Mereka begitu azan subuh berkumandang, mereka naik lagi ke atas langit karena para malaikat itu alamnya di alam langit. Matahari itu di atas sana. Begitu matahari sinarnya muncul, malaikat ini naik dengan jumlah yang luar biasa banyak, menghalangi sinar matahari yang panas itu. Karena malaikat adalah cahaya, matahari juga adalah cahaya. Cahaya bertemu cahaya, sehingga ketika kita memandang matahari cahayanya di waktu pagi, itu tidak terasa panas dan tidak silau mata kita memandang. Paham jemaah? Misalnya ada yang melihat itu di pagi hari, pasti dia nyesel. Liwah, tuah wibian. Ya, ciri-ciri. Karena ini ciri-ciri yang paling sahih yang disebut oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perhatikan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat di malam keberapa Lailatul Qadar itu. Perhatikan jamaah. Ada yang mengatakan di awal Ramadan, pada malam pertama Ramadan. Ada yang mengatakan di malam tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan di malam tanggal 19. Tapi jumhurul ulama
Sebagian besar ulama mengatakan ia terjadi di 10 hari terakhir Ramadan dan terutama di malam-malam ganjil. Karena Nabi mengatakan dalam beberapa hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dan riwayat imam-imam yang lain, man arada an yataharraha falyataharraha fil ashril awakhir min Ramadan, kata. Siapa yang kepingin mencarinya, siapa yang ingin menggapai Lailatul Qadar, carilah ia di 10 hari terakhir Ramadan. Maka ada yang mengatakan malam tanggal 21, ada yang mengatakan malam tanggal 23, ada yang mengatakan malam tanggal 25, ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan malam tanggal 29. Tapi sebagian besar ulama jamaah rahimakumullah mengatakan yang biasa terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Dan malam itu besok malam. Nanti saya akan sampaikan apa alasan para ulama memilih bahwa biasa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Sebelum saya bahas itu jamaah rahimakumullah, ada beberapa pendapat ulama zuhud. Al-Imam Al-Ghazali juga menyebut dalam satu ungkapannya mengatakan begini. Siapa di antara kalian umat Islam yang kepingin mengetahui kapan Lailatul Qadar terjadi, ketahuilah dari hari apa puasa itu dimulai. Saya mau tanya bapak-bapak, kepingin ketemu Lailatul Qadar? Kepingin? Ibu-ibu kepingin? Baik. Kata para ulama ini, Babil ahadi wal arbi'a ifattasi'ah. Kalau awal puasa Ramadan dimulai hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam tanggal 29 Ramadan. Wa jum'atin ma'as sulasa pas-sabi'ah. Kalau awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan itu hari Jumat dan hari Selasa, biasanya Lailatul Qadar itu katanya terjadi pada malam tanggal 27. Wa imbada bil khamisi fahiyal khamisa. Kalau mulai puasa Ramadan itu hari Kamis, maka dia akan terjadi pada malam tanggal 25. Udah lewat? Tadi malam ya? Kajian deh lo. Ini kan hitung-hitungan. Kemarin kita mulai puasa hari apa, Pak? Hari Kamis. Berarti kalau menurut hitung-hitungan ini udah terjadi tadi malam. Kita ngapain tadi malam? Ngapain aja? Ngaji. Alhamdulillah. Ada yang tahajud. Rasa bekapongan ke Senin. Ganggu ya. Ganggu jamaah. Karena Allah mengatakan uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Di waktu malam boleh kata Allah. Ya. Boleh. Perhatikan. Wa imbada bisabti fahiyas salisah. Kalau mulai awal Ramadan hari Sabtu, maka biasanya ia terjadi pada tanggal 23. Wa imbada bil isnaini fahiyal hadi. Kalau mulai awal Ramadan hari Senin, biasanya ia terjadi pada tanggal 21. Hadza an qauliz zuhadi. Ini pendapat para ulama-ulama yang zuhud. Namanya pendapat boleh-boleh saja. Perhatikan jemaah. Tapi sebagian besar ulama, bahkan di Mesir, jemaah rahimakumullah, Presiden Mesir, ulama-ulama Al-Azhar, kalau datang malam tanggal 27 Ramadan, mereka membuat acara, nama acaranya Zikra Lailatul Qadar. Bukan Zikra Nuzulil Quran, tapi nama acaranya, dan itu acara nasional, acara resmi pemerintah,
nama acaranya Zikra Lailatul Qadar, peringatan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ada hadis Nabi mengatakan, man arada an yataharraha falyataharraha bis sab'il awakhir min Ramadan. Siapa yang kepingin mencari Lailatul Qadar, carilah pada malam tanggal 27 Ramadan. Hadisnya hadis sahih. Tadi sahabat yang diperlihatkan, entah melihat langsung atau dalam mimpi, dalam makna ru'ya, bahwasanya melihat Lailatul Qadar terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan, mereka bercerita kepada Nabi. Nabi mengatakan, ara anna ru'yatakum qad tawata'at. Oh, mimpi atau apa yang kalian lihat itu hampir-hampir mendekati kepada kebenaran. Itu kata Nabi, dan hadisnya sahih. Ya, perhatikan ya, Pak. Perhatikan. Innallaha witrun, Allah itu ganjil. Yuhibbul witro, senang dengan sesuatu yang ganjil. Angka ganjil yang paling disukai oleh Allah selain angka 1 itu adalah angka 7, jamaah. Apa buktinya? Allah ciptakan langit 7 lapis, Allah ciptakan langit 7 lapis, Allah ciptakan bumi 7 lapis, Allah ciptakan hari sebanyak 7 hari, Allah buatkan pintu surga, pintu neraka sebanyak 7 pintu. Perhatikan jemaah. Tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? Sa'i antara Safa dan Marwah berapa kali? Melempar jumrah, baik jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah berapa kali? 7 kali. Dan ini menjadi syariat jamaah. Allah juga menurunkan 1 surat dalam Al-Quran yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Sab'ul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Terdiri dari berapa ayat? 7 ayat jamaah rahimakumullah. Itu sebabnya kenapa Lailatul Qadar sering dipercaya dia biasanya terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Lihat hebatnya para ulama. Perhatikan jemaah, perhatikan. Apa alasan berikutnya? Lailatul Qadri itu hurufnya ada 9. Lailatul hurufnya 4, Al-Qadri hurufnya 5. Jadi tulisan Lailatul Qadri itu hurufnya sebanyak 9. Kemudian kata Lailatul Qadri disebut berapa kali dalam Al-Quran? Disebut sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri sekali, wa ma adraka ma Lailatul Qadri 2 kali, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr 3 kali. 9 huruf Lailatul Qadar dikalikan dengan berapa kali kata Lailatul Qadar disebut dalam Al-Quran, yaitu disebut 3 kali. 9 kali 3 sama dengan berapa? Sama dengan 27. Tenang Bu, besok malam. Ya. Tenang, yang muda-muda, mudahan bukan 25, tapi mudahan 27. Ya. Alasan berikutnya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Ini hebatnya para ulama. Perhatikan. Di surat Al-Qadar itu terdapat 30 kata. Bukan 30 huruf. Ya. Terdapat 30 kata jemaah. Domir kata ganti yang kembali kepada Lailatul Qadar itu Allah taruh pada kata yang ke-27. Mari kita hitung ya. Inna 1, anzalnahu 2, ya, fi lailatin al-qadri itu sudah 5 kata. Oke. Wama, tolong itu. Wama adraka
Ma Lailatul Al-Qadri. Wah, pira wah? Sudah 10. Ya. Lailatul 11. Al-Qadri 12. Khairun min alfi syahrin. Udah berapa? Udah 16. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu al-malaika war-ruhu fiha biizni rabbihim. Udah berapa? 22. Salamun. Salah. Ulang. Ya. Yang jelas nanti hiya itu disebut dengan domir. Kata ganti yang kembali kepada Lailatul Qadar itu terletak pada kata yang ke-27. Ya, ampun, kita ulang. Oh ya, ada yang kelupaan kayaknya. Saya hitung ya. Inna anzalna fi lailatin al-qadri wama enggak wama adraka ma lailatul al-qadri. Udah 10 ya. Wama adraka ma lailatul qadri. Udah 10 ya. Lailatul al-qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu biizni rabbihim. Perhatikan. Salamun. Oh, ada yang lupa tadi. Ya, ada yang kelupaan. Kita ulang dulu sekali. Ada Quran, coba sebentar. Ambilkan Quran. Ya. Perhatikan. Kita hitung. Satu lagi. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin al-qadri. Ya. Wa ma adraka ma lailatun al-qadri. Ulo. Lailatun al-qadri khairun min alfi syahrin. Udah berapa? 16. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'i al-fajri. Persis 30 kata kan? Ya. Jadi dari inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amri salamun hiya. Salamun hiya. Hiya dalam bahasa Arab disebut dengan isim domir. Kata ganti yang kembali kepada Lailatul Qadar. Salamun hiya. Keselamatan, kedamaian, kemuliaan hiya pada malam itu. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Hiya ini terletak pada kata yang ke-27. Subhanallah.
Anteh Bu Lemabian ya. Masya Allah. Ini hitung-hitungan ulama ini. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, andai kata aku melihat ada tanda-tanda Lailatul Qadar terjadi pada malam itu, apa yang harus aku baca? Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, dan tentu ini bukan hanya Aisyah yang diajarkan, tapi diajarkan kita umatnya. Ketika malam Lailatul Qadar terjadi, kita dianjurkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini riwayat yang disebut dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmizi itu ada tambahan. Allahumma innaka afuwun karimun. Ya, ada tambahan karim. Jadi boleh. Bukan bid'ah tambahan karimun itu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ini ketika malam Lailatul Qadar terjadi? Kenapa Nabi nggak mengatakan kalau malam Lailatul Qadar terjadi berdoalah Allahumma zid zaujati misalnya. Ya Allah tambahkan istri buat saya. Ya. Nah, alhamdulillah ada yang ngaminkan di belakang. Berarti termasuk pendukung saya untuk menikah lagi, Ibu. Masya Allah, amin. Perhatikan jemaah. Allahumma innaka afuun. Apa bedanya afu dengan ghafur? Jadi afu itu maknanya banyak. Ya. Afu, kalau ghafur itu kita berdosa diampuni oleh Allah tapi dia gak hilang dalam catatan. Tapi kalau Allahumma innaka afuun bisa diartikan dengan dimaafkan, bukan diampuni. Kalau afuun itu artinya ketika selama ini kita berdosa, begitu kita dimaafkan oleh Allah, dianggap seolah-olah gak pernah ada dan tidak akan ada dalam catatan. Maka kita diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Salah satu makna kata afu, jamaah rahimakumullah, kulil afwa, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau mau berzakat, mau berinfak, mau bersedekah, kulil afwa, bersedekahlah, berzakatlah dengan sesuatu yang lebih. Kata afu itu maknanya bertambah dan lebih. Jadi kalau kita punya ilmu, malam itu dikabulkan dengan doa kita Allahumma innaka afuun, semua Allah akan tambahkan. Semua Allah akan lebihkan. Harta akan lebihkan. Ilmu Allah akan lebihkan. Termasuk istri juga bisa jadi akan dilebihkan. Ya. Ibu-ibu rasa senyum, rasa nyepong. Masya Allah. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Maka pantas Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyaklah berdoa dengan doa. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka karena besok malam adalah malam tanggal 27 Ramadan. Malam yang sangat-sangat potensial terjadinya Lailatul Qadar. Walaupun kemarin malam tanggal 23 bertepatan dengan malam Jumat, diyakini oleh sebagian ulama itulah malam Lailatul Qadar, tapi kita belum tahu apa sudah terjadi ataukah masih belum terjadi.
Kita berharap mudahan saja besok malam terjadi. Maka saya ingin mengajak diri saya, mengajak kita semua jemaah. Mari kita raih dan kita gapai Lailatul Qadar ini besok malam. Tapi dalam beberapa riwayat Nabi menyebutkan ada orang-orang yang mahrumin, ada orang-orang yang diharamkan untuk bertemu dan mendapatkan pahala 1000 bulan itu. Siapa di antaranya? Perhatikan jamaah rahimakumullah. Di antaranya orang-orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih saling tidak sapa, putus tali silaturahim dengan sesama saudara muslimnya. Itu tidak akan Allah berikan kemuliaan Lailatul Qadar. Allah akan haramkan dia untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Maka jamaah rahimakumullah, bersihkan diri, sucikan diri dari hal-hal yang berbau kemusyrikan dan sambung silaturahim, komunikasi, walaupun hanya say hello, teleponkah, WA kah, bila perlu bertemulah langsung dengan orang-orang yang mungkin kita masih ada perasaan benci, perasaan marah, perasaan dendam, lalu membuat kita tidak saling tegur sapa dengan dia melebihi dari 3 hari 3 malam. Segera sambung silaturahim. Bu, Ibu, Ibu, Girang tadi bersapaan kan sama apa? Hah? Girang selalu ceria. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada cerita suaminya namanya Amin, istrinya namanya Hamidah. Berhari-hari tidak saling tegur sapa. Satu malam terpaksa sholat maghrib berdua berjamaah di rumahnya. Si suami jadi imam, si istri jadi makmum. Begitu suaminya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, teduh, tidak mau dia bilang amin karena suaminya namanya Amin. Kalau saya bilang amin, saya yang nyapa duluan. Dalam hati suaminya, awas bibares, tahu bidam. Gimana caranya? Dia balas. Begitu ruku, bangun untuk iktidal, sengaja ia perbesar suaranya. Sami Allahu liman. Sampai 5 doang. Gak mau diterusin sampai Hamidah. Karena istrinya namanya Hamidah. Pelawat. Masya Allah. Bu, udah minta maaf sama suaminya, Bu? Hah? Udah minta maaf? Mereka bilang nanti minta maafnya Idul Fitri. Lailatul Qadar lewat dong dia. Jadi hari ini nanti malam minta maaf. Tapi katanya perempuan-perempuan di Lawang Buta ini kalau minta maaf sama suaminya, dia nggak mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kata mereka saat minta maaf sama suaminya, minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir dan batin. Kelayan puasa. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Itulah kajian kita pada malam hari ini, pada siang hari ini. Ya. Kalau disebut malam, ditanda dengan lapah. Masya Allah. Ya. Oh, ada tanya jawab?
Masya Allah. Boleh, boleh, boleh. Sila. Tolong siapkan apa namanya? Pakai itu tuh. Pakai sebentar. Pakai mic-nya. Oke, pakai itu. Ya. Dipasangin, Zat. Kata sininya nih. Sini nih. Atasan. Bismillahirrahmanirrahim. Atasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadang ketuana mana kehebatan guru masalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini tujuan kita untuk mendapatkan pahala, Ya. untuk kita dibantu nanti ditolong di hari kiamat mana kita. Berikan syafaat. Enggak, syafaat. Namun sebaliknya kalau pengucapan huruf demi huruf itu tidak tepat, maka kita akan dituntut oleh Al-Quran ini masuk neraka nanti berembin. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa nanti pada suatu saat manusia akan lari dari saudara-saudaranya. Yang pertama. Yang kedua, lari dari ibu bapaknya. Yang ketiga, lari dari anak dan istrinya. Atau seandainya dari suaminya. Mana ke? Nah ini ke berembin masuk ini kita. Tapi maksud mana lah? Baik. Dari saya kata lu terakhir, le radio ni ke selapu mengucapkan salam ni ke kami hama ini mengucapkan salam selamat. Assalamualaikum sahabat, assalamualaikum. Apakah harus terjawab ni ke selapu ni ke keren? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bapak siapa namanya? Pak Haji Sayuti, ya. Pertama terkait dengan Al-Quran. Perhatikan jemaah. Pertama saya ingin jawab dengan satu hadis Nabi, al-mahiru bil Quran ma'al kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqun alaih falahu ajrani. Orang yang pintar, orang yang pandai membaca Al-Quran, kata baginda Nabi, kelak dia akan bersama malaikat kiramin barara. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ya, bahasa Sasaknya bergak-gak, dan berat baginya sebenarnya untuk membaca Al-Quran, tapi dia terus membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata. Terbata-bata ngebacanya, terbata-bata salah huruf dan harokatnya, termasuk tajwidnya, maka dia mendapatkan 2 pahala, kata baginda. Jadi perhatikan jemaah, jangan kemudian karena kita merasa masih terbata-bata, masih belum betul tajwidnya, kemudian kita nggak mau baca Al-Quran. Alhamdulillah ketika kita tadarusan kan ada yang mendengar kalau salah, ada yang menegur, ada yang meluruskan. Jadi insya Allah tetap mendapatkan pahala, kata baginda Nabi, bahkan mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala yang membaca Al-Quran, yang kedua pahala terbata-bata membaca Al-Quran. Jadi jangan pesimis. Insya Allah Al-Quran wasyam yashfa'an li sahibihima la yaumal qiyamah. Apa kata Quran nanti di hadapan Allah? Ya Rabb mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fi. Ya Allah, lantaran ia membaca saya orang ini dulu di atas dunia kurang, dia tidur. Izinkan saya hari ini untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi jangan takut walaupun salah-salah sedikit. Ya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa tadi? Bapak Ibu lari. Perhatikan jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Peristiwa ini yaitu saat yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara lari dari saudaranya, mereka gak saling kenal.
nggak saling kenal dengan semeton-semeton, dengan saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih, anak tidak lagi mengenal siapa ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, suami tidak lagi mengenal siapa istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena semua orang nanti di padang mahsyar sibuk dengan urusannya masing-masing. Peristiwa ini sebelum penghisaban, sebelum mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian nanti sudah mendapat syafaat, kemudian dihisab, suami istri bersama keluarga besarnya masuk surga, kata Allah apa? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Di depan pintu surga mereka akan reuni. Ayah akan kembali bertemu dengan anak-anaknya, suami istri akan kembali bertemu dengan pasangannya, keluarga besar itu akan bertemu dengan semua keluarga besarnya di depan pintu surga, lalu disambut oleh para malaikat dari seluruh penjuru pintu surga. Para malaikat itu mengatakan, salamun alaikum, selamat datang, congratulations, mabruk, selamat buat kalian, di sini tempat reuni keluarga besar. Jadi ayat tadi sebelum mendapatkan syafaat dengan syafaatul uzmanya baginda Nabi, dan sebelum hisab dimulai. Para nikah. Dua pertanyaan lagi. Nabi cekik. Oh, masya Allah. Lu jangan itu jawab, dia wajib jawab salam dengan. Saya. Tapi kalau belum punya jawab salam. Kalau yang muzakarah Ramadan. Nah, karena itu dia langsung main satu jangan rekaman satu. Yang rekaman jadi wajib jawab salam. Ya. Apalagi yang lagi julun sini marah meneh wajib jawab salam tiang. Ya. Yang sa iklan-iklan jaran baik iklan. Tidak jawab salam sama. Ya. Masya Allah. Ada yang lain yang mau bertanya? Oh cukup, udah habis waktunya, Masya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup kembali, saya ingin menyampaikan ini dia live streaming lewat YouTube official Tiang, namanya Muhammad Tuan Guru Taisir Official. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP-nya ada kuota internetnya, tolong buka YouTube, lalu tulis Tuan Guru Taisir Official. Kelihatan ceramah-ceramah saya, pengajian-pengajian saya, khotbah-khotbah saya, termasuk kegiatan-kegiatan saya. Ya, termasuk kegiatan bersama 4 sekawan. Ya. Nah, kalau sudah ketemu video itu, jangan lupa like and subscribe. Ya. Tahu dan subscribe, Bu? Sang ditahu aran HP Bu jaga sida. Ya. Jadi tolong bantu like and subscribe, oke? Okay? Oke, jadi balik dulu aja balik saya buka HP dulu. Mana HP saya? Hah? Mana? Oh ya. Nah, ini. Jadi buka HP bare Sedeman kebuka atau nyampe terbalik setelah pengajian niki, kemudian buka YouTube. Nah, buka YouTube Maraniki. Tulis di bagian atas Tuan Guru Taisir Official niki saya bulat niki. Kaitan ceramah-ceramah, khotbah, kajian tiang ada. Maka mohon bantu like and subscribe. Yang sedang mengejar
5.000 subscribe. Hari ini sudah 3.000. 3.000 berapa? 117. Nah, 3.117. Kalau jamaah yang hadir semuanya ada 100, berubuk jadi 100. Ya, Masya Allah. Lagu ruan-ruan itu orang subscribe jaga situ. Atau negara kota, gratis subscribe dan bayar apa? Masya Allah. Oke, silakan berdua, oke. Ya Rob, mudah-mudahan tiap belum sami senamian kicanin sehat walafiat, panjang umur, bedait malik kerja Ramadan dan untuk bedait tebeng beribadah di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sartahu fi ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina waj'al lana fil qabri munisa waj'al al-Qur'ana lana ila al-jannati hadiyan wa dalila waj'al al-Qur'ana lana minan nari sitran wa hijaba. Allahumma atiq riqabana minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina fi hadha asy-syahril karim minan nar. Allahumma waffiqna fi lailatul qadar. Allahumma la tahrimna min lailatul qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.